Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Syamsu, mahasiswa Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada, semester 4 dengan NIM 22-4958383-PEK-28473. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Mendiagnosis Dynamic Accountability di Lembaga Amil Zakat DIY dengan dosen pembimbing tesis Bapak Dr. Sumiana MSI AKCA. Baiklah, langsung saja pendahuluan dari penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya isu yang terjadi di LSM, di mana LSM setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tetapi peningkatan mereka ini ternyata tidak dibarengi dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Nah, pertumbuhan LSM di Indonesia tidak sejalan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LSM dan dikatakan belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Kemudian, dari 4 lembaga yang ada di Indonesia, LSM ternyata memperoleh tingkat kepercayaan yang paling rendah, yakni sebesar 68%, kemudian media sebesar 72%, pemerintah sebesar 70%, dan sektor korporasi mencapai tingkat kepercayaan yang paling tinggi, yaitu sebesar 78%. Nah, selain salah satu lembaga yang juga mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia yaitu Lembaga Amil Zakat, di mana ternyata Lembaga Amil Zakat juga dikatakan masih belum mampu dalam mengumpulkan dana sesuai dengan pengumpulan dana sosial yang ada di Indonesia. Kamarudin Amin mengatakan bahwa potensi filantropi Islam Indonesia yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan sosial keagamaan lainnya ini sangat besar, yakni sekitar 327 triliun per tahun. Tetapi aktualisasinya masih jauh dari sempurna, yakni hanya sebesar 22,4 triliun pada tahun 2022 kemarin. Kemudian dengan adanya isu di sini, saya tertarik ingin melihat bagaimana dynamic accountability dari lembaga amil zakat ini. Apakah dengan adanya isu tersebut, mereka mau merespon isu tersebut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mengoptimalkan dalam pengumpulan dana yang ada. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, adapun pertanyaan penelitian yang saya ajukan pada penelitian kali ini ada 3. Yang pertama terkait dengan bagaimana penerapan dynamic accountability dalam pengelolaan zakat di lembaga amil zakat DIY. Kemudian yang kedua, bagaimana lembaga amil zakat DIY dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi untuk memperbaiki kepercayaan publik. Dan yang ketiga, mengapa konsep dynamic accountability menginduksi proses pengelolaan dan pendistribusian zakat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengeksplorasi penerapan dynamic accountability di lembaga amil zakat DIY. Yang kedua untuk mengidentifikasi bagaimana lembaga amil zakat DIY dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi untuk memperbaiki kepercayaan publik. Dan yang terakhir untuk mengetahui mengapa konsep dynamic accountability ini menginduksi proses pengelolaan dan pendistribusian zakat. Adapun motivasi penelitian dari penelitian ini, yang pertama yaitu adanya tuduhan bahwa di LSM itu tidak memberikan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, penelitian yang ada belum melibatkan suara penerima manfaat dalam melakukan evaluasi LSM untuk meningkatkan akuntabilitas dan hanya berfokus pada peran mereka dalam proses akuntabilitas. Dan yang ketiga, penelitian ini akan melihat akuntabilitas zakat dari perspektif dynamic accountability. Kemudian selanjutnya terkait dengan landasan teori yang digunakan pada penelitian kali ini, di mana penelitian kali ini menggunakan konsep dynamic accountability dari Ibrahim pada tahun 2003, di mana Ibrahim mengatakan bahwa mekanisme akuntabilitas yang diidentifikasi dalam studi mereka berkontribusi pada dinamis akuntabilitas internal dalam LSM. Di antaranya penilaian dan evaluasi kinerja, partisipasi, self-regulation, dan audit sosial. Kemudian tinjauan pustaka dari penelitian ini pertama terkait dengan akuntabilitas, di mana akuntabilitas merupakan sebuah praktek yang secara moral penting dilakukan karena meminta pertanggungjawaban kepada seseorang berarti meminta orang tersebut memberikan tanggung jawab atas perilakunya secara diskursif. Dalam hal ini berarti LSM harus memberikan pertanggungjawaban mereka kepada pihak-pihak yang terkait atau kepada para pemangku kepentingan. Kemudian akuntabilitas LSM berbasis Islam. Nah, akuntabilitas LSM berbasis Islam di sini
mempunyai tujuan bahwa untuk memenuhi pertanggungjawaban kepada Tuhan, di mana dengan adanya sifat transenden dari tanggung jawab ini, akuntabilitas diberlakukan melalui pemenuhan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan dalam memastikan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kemudian selanjutnya yaitu zakat. Nah, zakat di sini merupakan tanggung jawab yang harus dibayar umat Islam atas sebagian dari kekayaan yang mereka punya. Kemudian pengelolaan zakat Indonesia di sini sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan penelitian terdahulu pada penelitian kali ini, di mana penelitian terdahulu mengatakan bahwa meskipun terdapat banyak literatur terkait dengan akuntabilitas zakat di lembaga filantropi Islam, penelitian-penelitian terdahulu itu tidak secara eksplisit mengkaji tentang akuntabilitas zakat. Kemudian yang kedua, bagaimana penelitian terdahulu yang kemudian yang kedua, berbagai penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang akuntabilitas LSM tidak secara umum menggunakan teori atau konsep tertentu. Dan yang terakhir, terkait akuntabilitas LSM atau lembaga filantropi Islam masih jarang dilakukan dalam konteks Indonesia dengan menggunakan teori atau konsep tertentu. Nah, penggunaan sebuah teori atau konsep tertentu ini ternyata sangat penting dalam mengarahkan penelitian agar lebih terstruktur dan terarah. Selanjutnya, metode penelitian pada penelitian kali ini, yang pertama terkait dengan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dianggap sebagai pendekatan yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian, critical realism menjadi metode dalam mengukur hubungan sebab akibat mendasar terkait dengan peristiwa-peristiwa sosial untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan mampu memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Selanjutnya, subjek penelitian pada penelitian kali ini yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah DIY atau Lazismu DIY. Kemudian jenis sumber data dan cara pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode semi terstruktur di mana penulis menyiapkan pertanyaan sebelum mewawancara dan juga tetap memiliki keterbukaan apabila memungkinkan adanya pengembangan pertanyaan lebih lanjut yang relevan sesuai dengan tanggapan responden yang diwawancarai. Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian kali ini, sebagaimana proses penelitian kualitatif pada umumnya, prosedur awal dalam penelitian dan penelitian ini akan menyusun dan menyiapkan data mentah dan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian selama wawancara berlangsung akan direkam dalam bentuk audio yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan audio wawancara. Kemudian adapun partisipasi wawancara dalam penelitian kali ini, di sini ada 9 partisipasi wawancara. Kemudian hasil dan pembahasan dari penelitian kali ini. Nah, penelitian ini telah memaparkan data tentang dynamic accountability di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu DIY, di mana peneliti terlebih dahulu membahas bagaimana penerapan dynamic accountability yang ada di Lazismu DIY. Dan peneliti menggunakan mekanisme yang diadopsi oleh Ibrahim pada tahun 2003, yaitu diantaranya evaluasi kinerja, partisipasi, self-regulation, dan audit sosial. Nah, temuan penelitian pada penelitian kali ini menunjukkan bahwa Lazismu DIY ternyata belum sepenuhnya menerapkan dynamic accountability. Nah, berdasarkan elemen-elemen yang ada di sini terkait dengan evaluasi kinerja yang Lazismu lakukan mencakup terkait dengan evaluasi internal dan eksternal. Nah, evaluasi internal ini dilakukan oleh staf Lazismu untuk mengukur kemajuan dalam mencapai misi dan tujuan program mereka. Kemudian, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk menilai keakuratan laporan keuangan dari Lazismu sendiri. Selain itu, Lazismu juga terus berupaya untuk mengoptimalkan peran mereka dalam penghimpunan, penyaluran, dan akuntabilitas yang transparan. Mereka memanfaatkan hasil evaluasi dan audit oleh KAP untuk meningkatkan kualitas layanan, baik dari segi operasional, manajemen, tata kelola, dan keuangan. Dan di sisi lain, Lazismu juga berusaha
menyampaikan informasi kepada para muzaki atau donatur melalui maintenance muzaki dan keterbukaan informasi. Dan berikutnya juga media sosial dan website menjadi alat yang paling ampuh digunakan untuk menyampaikan informasi terkait dengan program yang mereka jalankan. Nah, penyampaian laporan keuangan secara rutin kepada muzaki dan donor sebagai bentuk dari pertanggungjawaban yang mereka berikan. Selanjutnya terkait dengan keterbukaan informasi, masih terdapat indikasi bahwa tidak semua hasil evaluasi itu ternyata mudah diakses oleh semua pihak dan belum ada penjelasan mengenai bagaimana umpan balik yang sistematis dari pemangku kepentingan dalam proses evaluasi. Kemudian terkait dengan laporan keuangan dan pertanggungjawaban di sini. Kemudian terkait dengan laporan keuangan dan pertanggungjawaban di sini itu selalu disampaikan oleh Lazismu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mereka lakukan atas dana yang mereka kelola. Kemudian berkaitan dengan elemen partisipasi, di mana elemen partisipasi ini terkait dengan keterlibatan pemangku kepentingan sendiri. Lazismu DIY telah berupaya untuk melibatkan beberapa pemangku kepentingan dalam kegiatannya, terutama dalam hal penyaluran dana dan bantuan. Nah, upaya ini berusaha menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dan mitra dalam proses penyaluran dana yang merupakan salah satu aspek dari pentingnya dynamic accountability ini. Kemudian untuk mendapatkan informasi terkait dengan program yang dijalankan, Lazismu DIY sendiri menggunakan berbagai metode untuk menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan, terutama melalui media sosial dan website yang mereka miliki. Kemudian berkaitan dengan peningkatan layanan dan infrastruktur, di sini Lazismu melakukan umpan balik dari donatur, di mana Lazismu DIY mempunyai program kunjungan muzaki untuk menerima umpan balik dari donatur. Nah, upaya tersebut berusaha untuk melibatkan donatur dalam evaluasi yang mereka lakukan, meskipun hal ini masih sangat terbatas. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan self-regulation. Di sini self-regulation mengacu pada kemampuan organisasi untuk mengatur dan memantau mereka dengan melibatkan pemangku kepentingan secara efektif dalam proses dalam proses yang mereka jalankan. Nah, Lazismu DIY mempunyai divisi Biro Kerumatanggaan yang mengatur regulasi, kode etik, dan peraturan untuk meningkatkan kualitas SDM. Nah, mereka mengacu pada regulasi umum seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Selanjutnya berkaitan dengan audit sosial, di sini Lazismu DIY melakukan dua proses audit, yaitu audit internal dari mereka sendiri dan audit eksternal. Tapi sejauh ini audit eksternal menjadi audit yang mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir dan mendapatkan hasil WTP. Kemudian kepercayaan dan transparansi menjadi salah satu poin penting dilakukannya audit sosial. Selanjutnya, implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya dynamic accountability dalam pengelolaan lembaga zakat seperti Lazismu DIY. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu terus meningkatkan praktik akuntabilitas mereka untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan penelitian ini, meskipun Lazismu DIY telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas, masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki untuk mencapai dynamic accountability yang lebih optimal. Kemudian keterbatasan penelitian ini, kurangnya keterlibatan donor dan penerima manfaat dalam penelitian, tidak semua hasil evaluasi mudah diakses oleh semua pihak, dan perlunya peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi. Dan saran dari penelitian ini yang pertama terkait dengan keterlibatan pemangku kepentingan sendiri, bahwa lebih
banyak lagi pemangku kepentingan seperti donor dan penerima manfaat, kemudian melakukan penelitian komparatif untuk membandingkan antara hasil yang didapatkan di Lazisme DIY dan lembaga zakat lainnya. Dan yang terakhir, mengembangkan model evaluasi kinerja yang lebih inklusif. Terima kasih, demikian presentasi dari hasil penelitian saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.